sebagai pagelaran atau ajang pertunjukan. Istilah ini mengalami spesifikasi yang merujuk pada kontestasi kecantikan atau beauty pageant di Indonesia. Sobat Hippocrates, jangan keburu suzon dulu ya. Walaupun dasarnya kompetisi ini berfokus pada estetika fisik, tapi juga ditambah oleh kepribadian dan intelektualitas yang dimilikinya. Nah, khusus untuk episode 1 Sapa Alumni Podcast Darpana, Lala ditemani oleh satu orang narasumber spesial selaku alumni FK UNED dan juga sosok yang bergelut dalam bidang ini. Siapa ya? In a flash, mari kita sapa saja Kak Dana Erfatira. Halo Kak Dana. Apa kabar? Baik banget Kak. Oke, mungkin Kak Dana bisa kenalan dulu ke Sobat Hippocrates, kalian kasih briefing singkat tentang kakak itu siapa sih? Oke, jadi aku siapa ya kira-kira Siapa ya kira-kira? Halo Sobat Hippocrates, perkenalkan aku Dana Erfatira. Saat ini sedang menggeluti dan juga berusaha untuk menyelesaikan koas di pendidikan dokter gigi FK UNED. Oke, brief introductory ya. Oke, Kak Dana lagi sibuk apa aja sih belakangan ini? Oke, kalau sibuk mungkin sekarang lagi itu sih lebih fokus ke koas dan juga sekarang kebetulan karena kemarin pandemi sempat naik turun juga dan koas juga lagi terhambat, jadinya kemarin sempat apply di TVRI terus ternyata masuk jadi presenternya. Itu sih kurang lebih lah ya. Jadi Sobat Hippocrates, kalau misalnya kalian pada kepo nih Kak Dana selama ini ngapain aja, bisa langsung di-chat di IG-nya ya. Siapa nama username-nya Kak? @dana_ersa. Oke, kita semua bisa search @dana_ersa. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan singkat untuk membuat Sobat Hippocrates di rumah pada interest dan pada ingin tahu gimana sih kehidupan Kak Dana di FK sendiri. Nah, kita mulai dulu dari dunia pageant. Sejak kapan sih kakak mulai menikmati dunia pageant? Yang mana tahu kan track record kakak banyak di dunia ini, dan bagaimana kakak bisa mulai pertama kali terjun ke dunia ini? Kalau ditanya pertama kali mulai mungkin agak panjang ya. Iya, boleh aja sih Nggak Kak. apa-apa ya. ceritanya. Jadi pertama itu sebenarnya dulu waktu SD punya kayak cita-cita ingin banget jadi putri Indonesia gitu kan. Cuman itu cuma kayak cita-cita ya udah sih, nggak bakal kesampaian juga karena ngerasa diri itu nggak sanggup gitu pasti bisa. Terus tiba-tiba waktu di UNUS, waktu pertengahan apa ya semester berapa ya lupa. Tapi waktu itu Kak Agas, jadi salah satu ketua mantan ketua KMPA juga, itu sempat nawarin, Dana kamu aja ya yang jadi perwakilan FK untuk masuk ke JK Bagus Udayana. Itu di tahun sebelumnya sempat ditawarin juga, cuman aku nolak. Terus tahun depannya tuh ditawarin lagi kayak gitu, tapi aku merasa masih kayaknya aku nggak bisa deh, maksudnya ini bukan passionku dan aku nggak pernah nyobain lagi. Dan ini kan maksudnya kalau kita lihat pageant mungkin cuma kayak catwalk, terus bla bla bla, terus cuma senyum-senyum kayak gitu doang. Tapi padahal kan kita juga harus nambah wawasan juga ya, karena bakalan ada Q&A sessionnya juga. Nah itu yang aku ngerasa nggak sanggup itu di situ, di Q&A itu, karena aku nggak tahu harus sejauh mana aku belajar, harus sejauh mana aku bisa ngomong di depan banyak orang dan menyampaikan pesan yang ingin aku sampaikan kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu sempet kayak ya dengar dulu lah sama Kak Agas itu. Akhirnya setelah berbagai pertimbangan juga, terus juga support dari orang-orang terdekat, akhirnya terjunlah itu ke JK Bagus Udayana waktu itu 2017. Wow, cukup lama juga ya Kak. Tapi itu nggak ganggu perkuliahan kan Kak? Kemarinnya enggak, Oh. cuman sempet sih kayak ngerasa enak juga ya di dunia pageant gitu, maksudnya ketemu banyak orang, kenal sama banyak orang, dan juga ngikutin banyak kegiatan juga. Cuman untungnya tuh inget lagi gitu loh, oh ya ini sebenarnya fokusnya itu ada di kuliah, bukan di dunia pageant. Jadi dunia pageant ini semacam kayak pengisi waktu lah kayak gitu. Tapi kecanduan kan? Karena Lumayan asik ya, banget jadi ya. kayak ikut lagi gitu. Terus juga sebenarnya selain pageant di luar kampus kakak lagi sibuk apa sih? Kalau selama kuliah sih memang pageant aja, tapi pernah juga beberapa kali ikut di PKB waktu itu kan, karena emang hobinya aja juga ya, jadi kayak buat nyalurin hobinya itu, jadi aku ikut di PKB mewakili pasar waktu itu. Dan itu berapa tahun ya, 2 tahun kayaknya, sempat di Bali Mandara Mahalamu sama di PKB-nya. Oke, jadi selain di pageant, kakak juga pasti fokusnya di akademis kan? Betul. Dan itu alasan kenapa kakak masuk ke FK. Iya, betul. Boleh nggak Lala tanya kenapa awalnya kakak memilih FK khususnya di Universitas Udayana? Kenapa nggak universitas yang lain? Nah, ini sebenarnya kalau cita-cita jadi dokter tuh udah dari kecil. Dulu kecil pingin banget jadi dokter gigi, terus gede sampai SMA tuh malah pengen jadi dokter umum sebenarnya. Coba lah nih SNMPTN kan, ternyata nggak lolos. Aku waktu itu masukinnya tuh di UNUD sama di UGM. Oke. Kayak
kayak itu impossible banget Iya, ya naruh impossible UGM banget. di Kayak prioritas kedua kayak gitu. Terus akhirnya nggak dapet, aku coba lagi SBMPTN, tapi waktu itu masukinnya itu di pilihan satunya itu sebenarnya kedokteran umum dan keduanya kedokteran gigi. Cuma waktu itu sempat kayak berpikir apa aku masukin psikologi aja ya kayak gitu. Tapi aku akhirnya sadar lagi kalau aku SBMPTN dan masuknya itu ada FK umum, kedokteran umum sama di psikologi, berarti kan aku harus masuk IPC dong, IPA dan IPS gitu kan tesnya. Akhirnya aku berpikir kayaknya aku nggak sanggup deh untuk belajar dua itu karena belajar satu aja tuh udah susah kan. Akhirnya aku pilih kedokteran gigi dan emang kebetulan emang salah satu cita-citaku juga dari dulu kayak jadi dokter gigi. Ya udah, akhirnya aku lulus ya. Iya. Langsung Kare. Kita doakan yang terbaik aja ya Sobat Hippocrates untuk Kak Denanya. Nah, selanjutnya Lala ingin tanya tentang kegiatan yang kakak ikuti selama menjadi mahasiswa di FK UNUR. Kalau tadi kan kegiatan di luar, sekarang kegiatan di internnya apa aja sih? Oke, jadi selama aku jadi mahasiswa di FK, aku tuh kan dulu emang bukan dulu juga sih ya, kita sekarang emang wajib ikut salah satu organisasi gitu kan, sebagai salah satu syarat untuk di tapi waktu itu sempat kepikiran untuk ikut satu aja, ikut cuman BSO doang biar kayak ya sih agak santai lah gitu ya. Tapi ternyata kayak ada jiwa yang ingin ikut lagi gitu. Iya gitu. Akhirnya aku ikut di HMKG. Dulu sempat kepikiran juga ikut BEM kayak kalian ini, cuman akhirnya ikutnya di HMKG aja gitu. Terus akhirnya berpikir kayak yaudah 1 tahun di HMKG, 1 tahun di BSO PA udah cukup gitu. Tapi ternyata lagi-lagi dipaksa ya untuk calon jadi ketua HMKG. Tapi waktu itu calonnya cuma 2 karena HMKG juga orangnya sedikit gitu. Akhirnya jadinya aku wakil 1 dan juga yang ketuanya itu namanya Samuel Pramisa. Oke, wow, keren banget ya Sobat Hippocrates perjalanan karirnya Kak Dena. Nah, selanjutnya Lala mau tanya soal yang tadi deh. Tadi kan kakak sempat mention tentang dilema mau pilih BEM atau HM gitu kan. Gimana sih sebenarnya dilema yang terjadi dalam diri kakak? Padahal ini kan sama-sama 2 organisasi yang sama, apa ya, perannya sama-sama penting di FK. Tapi kenapa akhirnya kakak memilih HM? Sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik sih. Dulu tuh pemikirannya gini, waktu SBMPTN ya. Kalau aku masuk ke kedokteran umum, aku maunya masuk HMKU. Karena kebetulan kakakku juga anak FK UNUR, jadi kan aku udah tau lah kurang lebih tuh di dalamnya tuh ada organisasi apa aja, kesibukannya kayak gimana. Terus tapi kalau aku mikirnya kalau aku masuk PSSKG PDG itu aku pinginnya masuk BEM biar memperluas relasi aja karena orang-orang di PSSKG PDG dikit banget. Ya. Tapi entah kenapa waktu itu kayak waktu apa sih namanya sosialisasi ya. Nah waktu sosialisasi ini lebih ke HMKG aja ya. Maksudnya aku ngeri juga sih kalau misalnya masuk BEM itu kan pasti kegiatannya juga lebih banyak kan. Jadi kayak ya udahlah HMKG aja lah gitu. Mungkin lebih ke ketakutan gak bisa mengimbangi gitu ya Kak? Iya sih, karena sama akademis. Benar, karena kayak aku orangnya cukup ambis. Bukan cukup agak gampang ke distract gitu ya. Jadi kalau udah fokus sama satu, yang lain tuh suka kayak, oh iya juga ya, kok aku nggak ngerjainnya nih kayak gitu. Jadi takutnya kalau aku terlalu fokus di satu, takutnya yang lain tuh nggak kekejar gitu. Gitu Kak. Oke, mantap banget ya Sobat Hippocrates. Jadi kalau misalnya nanti Sobat Hippocrates semua udah pada masuk ke dunia Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Sobat Hippocrates juga pasti bakal ditempatkan pada pilihan akan memilih ke organisasi mana. Jadi pilihlah organisasi yang sesuai dengan jiwa kalian ya. Oke, kita kembali lagi Kak. Lala mau tanya soal bagaimana sih cara kakak mengatur waktu untuk mengimbangi yang tadi kakak mention juga kan, antara akademis dan non-akademis yang kakak jalani. Oke, buat Sobat Hippocrates nih yang jelas yang harus ada di mindset kalian itu adalah kuliah nomor 1. Iya, benar banget Sobat Hippocrates. Hippocrates. Penting setuju banget. Kuliah itu nomor 1 karena setelah kita jalanin nih kegiatan non-akademis di luar kampus, emang sih rasanya tuh enak banget gitu kan, kayak wah ini refreshing nih bla 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 gitu. Cuma setelah dilihat lagi, ya tujuannya kita kuliah apa, pengen lulus juga kan, pengen dapet gelarnya juga kan. Jadi kayak yang penting kuliahnya kelar dulu. Kalau misalnya ada waktu luang dan kalian merasa sanggup buat ngejalaninnya, baru ambil kegiatan yang di luar kuliah itu. Karena kalau enggak, wah keteteran banget sih. Jadi kayak mendingan kelarin kuliahnya dulu deh daripada harus ngambil kegiatan lain sambil kuliah tapi kuliahnya yang keteteran. Iya benar banget Kak, setuju banget. Sebenarnya menurut kakak
masuk ke organisasi itu kunci utamanya apa sih? Tekad. Tekad. Itu tekad sih. Karena kalau misalnya kita cuma masuk doang nih, mungkin ya awal-awal berpikir kayak ya udah sih aku masuk organisasi buat ngikut buat menuhin SKP, buat menuhin syarat yudisium gitu. Tapi setelah masuk pasti ada kayak jiwa-jiwa pingin, kayaknya seru deh kalau kita bisa involve bener-bener di organisasinya itu. Jadi kayak kalau mau masuk organisasi yang penting itu adalah satu tekad, dua tuh kayak kemauan kalian semua nih sobat Hippokrates buat bener-bener ada di organisasi itu, bukan cuma kayak sekedar hadir doang. Karena seru banget kalau misalnya kita tuh bisa ada di satu acara bareng kumpul sama teman-teman. Tapi sayang banget ya sekarang pandemi ya. Iya. Aduh kalau dulu sih ya rame banget, iya, pecah banget sih. Seru banget. Iya, ngomong-ngomong juga tentang COVID ini, kan kakak sebagai dokter gigi muda nih, apalagi tadi bilangnya masih koas, tapi selama PKM di jeda dulu. Iya. Nah, gimana sih cara kakak menyikapi tantangan-tantangan yang hadir selama masa pandemi COVID-19 ini? Apalagi udah hampir 2 tahun kan, Kak? Iya, betul. Sebenarnya sedih banget sih, maksudnya dengan adanya pandemi ini koas juga jadi mundur terus gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya nih sobat Hippokrates tahu kalau PSS kali PDG koasnya itu ada di RSPTN yang di Bukit. Jadi itu memang rujukan COVID juga kan. Jadi segala sesuatu kalau udah ada aturan dari pemerintah apalagi kayak PPKM darurat, apalagi awal pandemi kemarin itu kan benar semua difokuskan ke sana. Jadi kayak kita sebagai koas ya kita nggak bisa bilang apa juga karena ngeri juga kan. Di sana memang sih gedungnya itu terpisah ya, ada banyak gedung. Cuma tetap aja serem kan. Dan juga dosen-dosen juga nggak mungkin berani untuk membahayakan mahasiswanya dengan berani ngadain online gitu. Kita juga mikir juga lah ya gitu. Cuman untuk menyikapinya ya kebetulan dosen-dosen juga bukan kebetulan sih ya, dosen-dosen juga sudah merancang kayak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di luar offline. Jadi kita misalnya diskusi bisa kita jalanin online, bisa laporan kasusnya juga online kayak gitu. Cuman ya tetap aja sih pasti ada efek negatif yang berasa banget, yaitu jadi kelas banget kelasnya. Oke, jadi lebih banyak kesulitan karena pandemi ini kan ya? Benar, sangat sih, karena kalau misalnya dibandingin juga kalau koas gigi itu dia lebih banyak skill. Jadi mungkin kalau bisa dibandingin itu kita benar-benar kerja, karena kan kalau koas gigi itu ada requirement pasien apa gitu kan. Jadi kalau online ya mau gimana, masa pasiennya dibawa ke rumah kan nggak mungkin juga kan. Jadi ya itu sih kendalanya, kita nggak bisa checklist requirement kita tuh nggak jalan gitu. Jadi kayak mau gimana juga bakalan susah juga sih untuk lulusnya kalau kayak gini terus ya. Kita doain aja semoga pandemi cepat kelar lah ya. Oke, iya, sementara amin. Tapi doain ya sobat Hippokrates, semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu secara offline dan merasakan gimana sih keseruan perkuliahan di FK Unut selama online dan juga offline. Nah, lanjut nih Kak, tentang yang tadi, tentang kesulitan selama pandemi ini. Kakak kan karena PDG juga pasti akan belajar di praktiknya lebih banyak. Gimana sih cara kakak belajar di rumah sendiri dan mempelajari praktek-praktek yang ada? Luckily aku punya temen yang kayak temen belajar Tutor gitu? Bukan tutor, kayak satu grup, ya emang kita satu passion gitu loh, kita satu cara belajar gitu. Jadi untungnya itu sih, karena kemarin juga sempat kewalahan juga ya dengan kita pandemi, kita online. Emang sih bisa, apa-apa sekarang bisa Google lah ya, misalnya cari yang jurnal-jurnal yang benar-benar valid gitu juga bisa sebenarnya. Cuma tetap aja akan beda feel-nya kita tuh belajar di langsung praktek di RSPTN sama kita belajar di rumah. Kamu juga kayak gitu kan? Iya, aku juga gitu. Makanya untungnya teman-teman kita juga kita kayak mau nggak mau kita cari cara dong ya buat kita bisa keep up sama koas kita, tapi juga biar ya nggak buta-buta banget lah gitu sama koas. Ya kita cari cara buat belajar bareng walaupun online. Jadi kayak kita bikin aja Google Meet sendiri, apa sendiri gitu buat belajar bareng. Jadi cari teman yang frekuensi gitu. Iya, frekuensi, benar. Jadi bisa keep on track. Benar. Okay. Jadi selain itu apa sih rencana kakak ke depannya setelah nanti menjadi seorang dokter gigi? Jujur ya, rencananya sekarang kalau dulu tuh rencana aku tuh panjang banget, kayak bikin ini, bikin itu, bikin itu. Dengan ada pandemi, rencana aku cuma satu, aku pengen cepet lulus. Oke, sobat Hippokrates, kita sama-sama doain supaya Kak Dena cepet-cepet lulus, cepet-cepet jadi dokter gigi dan bisa menjadi tutor bagi kita semua tentunya. Oke, selain cepet lulus, apa nggak ada nih harapan-harapan lain Kak? Ada banget sih, maksudnya
maksudnya kalau rencana ya kita bisa berencana apa aja, itu juga Iya, gratis itu juga kan ya? gratis. Iya benar. Terus kalau rencana ya pastilah ada kepinginan untuk praktek itu jelas ada, sempat juga kepikiran pengen masuk ke Adinkas, pengen masuk ke balik lagi ke UNUD, bisa jadi tenaga pengajar dan lain-lain. Cuman kalau mungkin bisa digapai, ya mungkin nggak mungkin semuanya ya, malu banget kalau semuanya. Cuman kalau boleh satu ya pinginnya benar-benar mengaplikasikan ilmu yang aku dapat di UNUD bisa aku apply di masyarakat dan aku bisa benar-benar bantu orang gitu loh. Karena tujuan kita masuk FK pasti kurang lebih sama lah ya, bantu orang. Jadi itu sih tujuan utama. Tridharma Perguruan Tinggi ya. Sobat Hipokrates bisa search apa itu Tridharma Perguruan Tinggi ya sebelum nanti ospek. Nah, selain itu apakah kakak mau manfaatin bakat kakak di dunia pageant gitu di masa depan? Ingin banget, jujur pengen banget, karena emang aku mendalami hobi sih ya. Hobinya itu tuh udah dari TK, jadi udah lama banget gitu kan. Itu sih sempat ada kepikiran kayak beberapa orang juga support gitu loh, kayak apa ikut ajang pencarian bakat ya gitu. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, kalau aku ikut ke sana ada kemungkinan salah satu harus dikorbankan. Iya. Pasti entah itu waktu, entah itu jam tidur, entah itu kuliahnya yang harus cuti dulu kayak gitu sih. Cuman akhirnya setelah aku pikir-pikir mungkin memang bukan itu yang harus aku kejar, tapi itu bisa aku jalani dengan cara lain. Maksudnya nggak usah masuk ke ajang pencarian bakat juga nggak apa-apa, dengan aku ambil side job misalnya yang sekarang juga beberapa kali aku lakuin ya. Oh ya? Sebelum PPKM ini lah ya gitu. Dan juga aku mungkin akan melanjutkan juga sekarang lagi, sebenarnya aku lagi baru banget sih jadi penyiar di presenter ya, presenter di TVRI. Jadi mungkin aku bakal lanjutin di situ juga karena lumayan seru juga kan ya gitu. Daripada opini juga kosong kan ya, daripada gabut rebahan doang yang diisi hal itu. Oke, wow produktif sekali kakak cantik kita satu ini ya. Sobat Hipokrates bisa ditiru ya bagaimana Kak Dena mengaplikasikan waktunya terutama di masa pandemi ini. Nah, Kak Dena, pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini nggak ada editor kan, nggak ada editor of reference. Tapi Lala mau tanya satu hal lagi. Apa sih harapan kakak yang paling mendalam untuk Sobat Hipokrates di rumah? Oke, Sobat Hipokrates ini udah masuk FK atau belum ya? Mereka masih masuk FK dan juga ada seenggaknya yang masih struggling mencari sekolah. Sip. Jadi kalau aku boleh saran nih buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun nih ya yang lagi nonton podcast ini atau dengerin podcast ini, jadi aku saranin banget bener-bener tahu apa tujuan kalian masuk FK. Karena kalau kalian nggak tahu tujuan kalian masuk FK, kalian bakal susah banget di dalamnya. Karena beberapa orang juga akhirnya nyerah juga kan, give up juga sama FK gitu karena memang bukan passion. Ada seleksi alam gitu. Bener, jadi kayak daripada kalian buang-buang waktu, FK itu kuliahnya lama banget, entah itu yang manapun ya, 4 tahun itu lumayan juga, belum lagi koas. Jadi mendingan kalian bener-bener pastiin kalian itu memang mau masuk FK, kalian itu memang mau bener-bener apa ya, berusaha banget lah untuk capai goals kalian untuk jadi dokter, dokter gigi, psikolog dan yang lain-lain. Karena kalau enggak, mendingan jangan kalau menurutku sih. Karena kayak ngapain kalian buang-buang waktu untuk hal yang memang kalian nggak suka. Dan begitu kalian masuk koas dan diterpa pandemi kayak gini, ya mau nggak mau kalian balik lagi, kalian ingat lagi apa tujuan kalian masuk FK. Karena kalau enggak, pasti yang ada di otak kalian tuh kayak, aduh aku give up aja deh, aku nyerah aja deh, aku udah deh, nggak usah deh masuk FK nih, nggak usah lanjut koas kayak gitu. Mendingan kalian balik lagi ke awal apa alasan kalian. Harus siap-siap ya Sobat Hipokrates, menyiapkan mental, menyiapkan raga, pikiran dan juga keputusan harus tepat. Jangan karena mendengar perkataan orang lain. Oke, segitu aja podcast kita untuk hari ini di episode 1 Sapa Alumni bersama Kak Dena Ersa. Sekian dari Lala dan juga sekian dari Kak Dena. Kami ucapkan sampai jumpa di podcast-podcast Darpana selanjutnya. Bye!